Ya, pemirsa, masyarakat dunia semakin khawatir dengan adu kekuatan militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Iran di Selat Hormuz. Hal ini dipicu langkah Iran yang kembali menutup Selat Hormuz setelah sempat dibuka selama 24 jam. Padahal Amerika Serikat sebelumnya juga sudah membuka blokade. Perhatian masyarakat internasional kembali lagi ke Selat Hormuz. Hal ini setelah pemerintah Iran menyatakan pada Sabtu lalu untuk menutup lalu lintas pelayaran kapal di Selat Hormuz. Penutupan kembali dilakukan sebagai respons terhadap blokade Angkatan Laut Amerika Serikat yang masih berlangsung terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Kondisi ini pun kembali meningkatkan ketegangan dan ketidakpastian pasokan energi global, mengingat Selat Hormuz merupakan jalur strategis yang dilalui sekitar 1/5 pasokan minyak dan gas alam cair di dunia. Padahal ketegangan ekonomi global sebelumnya sempat mereda, seiring langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan militer Iran yang memutuskan untuk membuka blokade Selat Hormuz. Bahkan, pembukaan sementara Selat Hormuz telah menimbulkan kembali optimisme pasar global terhadap konflik Timur Tengah dan membuat harga minyak mentah turun. Sementara itu, militer negeri Paman Sam tengah bersiap untuk menindak tegas kapal-kapal tanker minyak yang berafiliasi dengan Iran. Amerika Serikat berencana menaiki hingga menyita kapal-kapal komersial tersebut di perairan internasional dalam beberapa hari ke depan. Sikap keras ini diambil untuk meningkatkan tekanan ekonomi sekaligus menekan Iran segera membuka kembali Selat Hormuz serta memberikan konsesi terkait program nuklir. Berbagai sumber IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, adu kuat penguasaan Amerika Serikat dan Iran di Selat Hormuz. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Opit Adisuryo, Wakil Bendahara Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Kemudian juga sudah bergabung Profesor Telisa Aulia Valianti, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Opit, apa kabar? Alhamdulillah, salam sehat. Mas Pras, gimana kabarnya? Kabar baik juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Opit. Kemudian Prof Telisa, apa kabar? Iya, baik. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Langsung saja kita akan review nih Prof ya terkait dengan kondisi yang tadi sudah disampaikan perkembangan terkini. Ini nampaknya buka tutup ini menunjukkan dominasi sebenarnya siapa yang kuat sih kalau kita lihat begitu ya, Amerika Serikat dan Iran. Kemudian seberapa strategisnya juga sih Selat Hormuz dalam peta ekonomi global dan mengapa konflik antara Amerika dan Iran di wilayah ini juga akhirnya ya menentukan stabilitas dunia baik secara ekonomi maupun secara politik begitu, Prof. Ya, artinya yang kami baca ya, kami dari sisi ekonomi bahwa ini faktor ekonomi tetap selalu menjadi alasan ya dari suatu negara juga. Jadi, tapi selain faktor ekonomi tetap ada faktor geopolitik. Jadi, bahwa ini berimplikasi kepada ekonomi, namun ada alasan-alasan geopolitik yang mempengaruhi. Jadi, adu kuat ini menunjukkan bahwa masing-masing negara itu tetap kokoh pada tujuannya. Iran tidak mau tunduk pada Amerika, begitupun sebaliknya Amerika tidak ingin disebut kalah dari Iran. Jadi keduanya ini memiliki tujuan untuk menjadi hegemon dan kemudian kalau Iran kan lebih ke bertahan ya dan tidak tunduk itu kepada hegemon tersebut. Nah, tetapi ini menunjukkan bahwa mereka memiliki strategi game changer sendiri. Jadi Amerika dengan game changernya dan kemudian juga Iran dengan game changer sendiri. Tapi ini akibatnya apa judulnya? Ujung-ujungnya adalah ini adalah ketidakpastian global akan makin panjang. Iya. Disruption ini lebih berkepanjangan, nah yang itu harus kita antisipasi. Jadi ada banyak skenario ya, kemarin juga sempat diskusi sama ahli-ahli geopolitik gitu. Jadi banyak sekali skenario. Kalau dulu mungkin skenario 3 gitu, tapi sekarang skenario bisa 5, bisa 6. Jadi karena apa? Begitu tingginya ketidakpastian yang ada. Jadi artinya bahwa harapan baru bahwa akan dibuka ternyata ditutup lagi seperti itu. Nah ini mungkin akan berkepanjangan dan kita yang penting tuh dari sisi ekonomi mengantisipasi dampak ke ekonomi dengan berkepanjangannya konflik yang terjadi gitu. Jadi kita nggak bisa berharap bahwa konflik ini ternyata hanya temporary gitu loh. Bisa jadi ini bisa dalam 6 bulan ke depan bahkan sampai akhir tahun. Nah ini jadi kita harus menyiapkan nafas yang panjang untuk karena tadi hasil dari konflik ini itu seperti apa itu sulit untuk diprediksi dan kapan berakhir itu pun sulit diprediksi. Artinya bahwa kita harus siap dengan segala ketidakpastian itu dan bagaimana kita memiliki di tingkat global tuh harus ada solusinya nanti gitu, karena ini nggak mungkin kita biarkan terus menerus juga, harus ada ways out gitu apabila ini berkepanjangan seperti itu, seperti jalur
migas ini, apakah nanti kita harus segera mencarikan di luar Selat Hormuz atau seperti apa? Karena Ya. kalau kita terus-menerus tergantung kepada Selat Hormuz, ya akibatnya ini ketidakpastian dan harga energi ini akan terus melonjak dan itu ke ekonomi akan cukup disruptif gitu. Baik Prof, itu dia ketidakpastian yang semakin tidak menentu ya berarti dan tidak bisa ditebak begitu akan berakhir kapan. Dari pelaku usaha sendiri Pak Opit, seberapa besar kekhawatiran dunia usaha begitu terhadap eskalasi adu kekuatan begitu Amerika Serikat dan Iran di Selat Hormuz saat ini? Ya, baik Mas Pras, saya pikir melihat kondisi dan kontestasi yang ada antara Amerika dan Iran, memang ini meningkatkan posisi ketidakpastian dan perlu kita antisipasi bersama. Dengan posisi yang volatile seperti ini, dengan kondisi moderate ya, artinya saat ini posisinya masih adu kekuatan. Nah, ini eskalasinya tentunya harus kita cermati dari waktu ke waktu. Jadi sentimen pasar pun senantiasa berubah-ubah. Masing-masing pihak ada claim statement. Nah, ini yang saya pikir belum menunjukkan ke arah yang hijau gitu ya. Jadi kita sebagai pengusaha wajib mengantisipasi berbagai skenario, termasuk apabila skenarionya ternyata memburuk. Ini kita harus melakukan stress test ke bisnis kita masing-masing, kira-kira gitu Mas Pras. Oke, dan kita tahu juga bahwa Selat Hormuz ini kan juga dilewati oleh 1/5 lah ya pasukan energi global begitu. Potensi gangguan ini akan berdampak seperti apa terhadap biaya produksi industri di Indonesia ini, Pak Opit? Ya, yang pasti logistik cost akan cenderung meningkat, minimal dari dan kita perlu melakukan hedging ya Oke. terkait dengan potensi-potensi volatility dari kurs misalkan, tapi kami optimis di bawah pemerintahan sekarang ini akan sangat diperhatikan gitu ya, sehingga pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin untuk membentuk iklim usaha yang kondusif. Nah, ini yang saya pikir kita patut apresiasi, dan kita sebagai pengusaha tetap perlu mengantisipasi ya resikonya shortage of supply ya, satu, yang kedua juga resiko kurs dan juga logistik cenderung pasti meningkat. Itu Mas Pras, dan yang paling kita bisa lihat memang sekarang plastik misalkan ya, itu harganya juga sudah cukup banyak naik, dan ternyata plastik ini memegang peranan yang sangat besar dalam kita punya supply chain ya, bahkan kabel pun komponen plastiknya juga cukup besar dan lain sebagainya. Jadi kita perlu juga mengantisipasi hal tersebut, Mas Pras. Oke, Pak Opit. Nah, lantas bagaimana kalau kita lihat dengan kenaikan harga minyak mentah dunia akibat konflik ini, Prof. Telisa? Ini bersifat sementara saja, shock geopolitik begitu, atau berpotensi menjadi krisis energi jangka panjang begitu, yang menjadi kekhawatiran banyak pihak? Ya, silakan, Prof. Ya. Ya, jadi memang tergantung dari skenarionya tadi ya. Jadi ada beberapa skenario, tetapi banyak para ekonom yang melihat trennya ini sekarang bisa jangka menengah ya, dalam arti tidak hanya jangka pendek. Jadi ini disebut sebagai higher for longer. Jadi ada kemungkinan harga minyak itu akan berada di atas rata-rata dunia selama beberapa tahun terakhir ini, dan itu cukup akan lama gitu. Kecuali kita menemukan solusi baru yang cukup agresif misalkan ya, misalkan mencari jalur pipa lain, karena sekarang sudah mulai dibicarakan bagaimana kita tidak tergantung pada Selat Hormuz. Nah, mudah-mudahan ada solusi tersebut ya, karena kalau kita belum menemukan solusi itu, karena Selat Hormuz itu 20% dunia, dan kemudian efeknya itu juga mempengaruhi yang sisa 80%-nya itu sendiri jadi sangat tight, sangat kompetitif ya, itu pastinya ini bisa jadi jangka panjang gitu cost push inflation-nya. Nah, kemarin beberapa lembaga dunia sudah memprediksi ini bisa terjadi kalau dalam jangka menengah berkepanjangan, ini bisa menggerus pertumbuhan ekonomi dunia itu hingga 1 percentage point gitu ya, bisa menurunkan. Jadi tadinya misalkan prediksinya 3,3 bisa ke 2,3%, dan kemudian bisa menaikkan inflasi dunia gitu. Nah, kira-kira inflasi dunia 1-2%. Nah, jadi ada cost push inflation. Nah, perlambatan ekonomi yang disertai dengan cost push inflation itu lama-lama kalau itu terus terjadi bisa mengarah kepada stagflasi, dan ini tentunya tidak kita inginkan ya di dunia. Makanya harus ada solusi agar skenario stagflasi ini tidak terjadi seperti itu. Jadi karena kalau sudah stagflasi, ekonomi dunia itu akan sulit ya. Istilahnya kebijakan moneter saja nggak bisa tuh, hanya kebijakan moneter misalkan ingin ekspansi atau seperti apa, itu sulit untuk mengeluarkan dari stagflasi, karena
stagflasi itu membutuhkan penyelesaian dari sisi supply-nya sendiri gitu. Jadi Oke. makanya secara ekonomi ini kita punya bantalan-bantalan di dunia ataupun di nasional ya. Jadi nasional bagaimana dan diplomasi di dunianya tuh harus ada lah semacam mungkin ada KTT. Ya kalau kita ingat dulu ada Asia Afrika, ada urgensi seperti itu ya. Terus dulu kita waktu Covid di G20 itu ada pandemic meeting gitu-gitu ya, Oke. WHO dan sebagainya. Jadi harus ada lah pertemuan di tingkat global karena ini harus diselesaikan gak cuma di nasional, ini harus diselesaikan secara global. Jadi diplomasi di globalnya juga harus kita mainkan, bukan hanya di bagaimana kita domestik. Domestik sangat perlu untuk ketahanan ekonomi kita, tapi juga di eksternalnya tetap perlu ada diplomasi global juga yang mendukung seperti itu. Itu dia, diplomasi global, kemudian juga harus ada mitigasi dalam negeri. Kita akan lihat seperti apa. Mengingat ini dua-duanya memiliki kartu truf begitu ya, dalam artian egonya cukup kuat. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar, Prof. Telisa dan juga Pak Opit. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati bersama seperti apa pergerakan dari harga minyak mentah dunia ya, baik dari sisi Brent maupun juga WTI atau West Texas Intermediate. Nah, ini dia untuk Brent kita lihat dari tanggal 14 April sampai dengan 18 April 2026 seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini dia fluktuasinya sebenarnya tidak jauh berbeda. Sempat turun di 18 April kemarin karena kita tahu juga sempat dibuka blokade Selat Hormuz oleh Amerika Serikat dan Iran sebenarnya juga melakukan blokade, tapi di hari Sabtunya justru Iran melakukan blokade ataupun penutupan kembali Selat Hormuz seiring dengan langkah Amerika Serikat yang masih melakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan milik Iran begitu di sepanjang Selat Hormuz di 89,44 dolar Amerika per barrel untuk harga minyak mentah Brent. Berikutnya kita lihat untuk WTI seperti apa pergerakannya. Fluktuasinya memang kita lihat juga tidak jauh berbeda. 14 April masih di 99,45, kemudian cenderung turun sampai tanggal 16 April. 17 April naik sedikit ke 95,07 dolar Amerika Serikat per barrel. Di 18 April turun lagi menjadi 83,52 dolar Amerika Serikat per barrel. Dan selanjutnya kita lihat bagaimana dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dilihat seperti apa, ini dari beberapa lembaga keuangan dunia begitu ya. OECD memproyeksikan Indonesia tumbuh 4,8% di tahun 2026, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya 5,05%, tahun depan di 5%, sementara proyeksi sebelumnya di 5,1%. Sementara untuk Bank Dunia tahun ini proyeksikan 4,7%, sementara sebelumnya 4,05%. Sementara dari sisi kita lihat untuk IMF di tahun 2026 5%, sebelumnya 5,1%, sementara ADB di tahun 2026 ini proyeksinya 5,2%, lebih tinggi daripada proyeksi sebelumnya di 5,1%. Itu dia beberapa data, beberapa lembaga keuangan dunia begitu ya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Profesor Telisa dan juga Bapak Opit. Ya, dengan beberapa informasi yang tadi sudah disampaikan, lantas sejauh mana sih pergerakan dari harga minyak mentah dunia, kemudian dampaknya, seperti apa transmisinya begitu dari konflik di Selat Hormuz ini bisa berdampak langsung terhadap ekonomi Indonesia nih Prof. Telisa. Kalau kita lihat dari potensi harga BBM, kemudian daya beli masyarakat yang masih terus kita upayakan untuk tetap terjaga ini Prof. Ya, jadi tadi kan sudah ada ya prediksi-prediksi ya dari Ya. beberapa lembaga internasional bahwa nggak ada yang memprediksi kita lebih tinggi dari tahun 2025 gitu. Kalau dilihat 2026 cenderung lebih rendah karena itu seluruh dunia juga trennya seperti itu. Jadi kita nggak bisa terlalu gimana ya. Artinya mereka kan pasti punya judgement. Nah, justru bagaimana caranya supaya itu prediksi tersebut ya nggak serendah itu, tapi kita bisa lebih di atas prediksi tersebut ya. Kita tetap berusaha. Nah, tetapi artinya apa? Kalau kita lihat ini kan channelnya, satu lewat trade channel, kedua lewat financial channel, ketiga Oke. itu lewat fiscal channel. Nah, sekarang efeknya ke trade kan itu sudah pasti tadi Pak Opit sudah menyampaikan ya ke biaya logistik, biaya Ya. impor bahan baku, tekanan langsung pada neraca perdagangan kita. Nah, takutnya itu ke CADEV. Nah, nanti kalau CADEV itu ke financial channel ke rupiah. Nah, rupiah kita kan sudah di atas 17.000 selama beberapa minggu terakhir. Meskipun BI melakukan intervensi ada batasnya karena memang devisa kita turun terus untuk bayar utang, untuk bayar impor yang lebih mahal Iya. kayak gitu. Nah, CADEV ini yang harus kita jaga karena kalau tidak rupiah kita ini akan jadi korban. Nah, sedangkan kalau rupiah itu jadi korban, itu efeknya ke imported inflation lagi. Jadi sudahlah harga barangnya memang naik karena logistiknya naik, double hits, triple hits itu tadi ya. Jadi rupiah yang melemah juga menyebabkan imported inflation. Nah, itu semua akan ke daya beli,
ke konsumsi. Kemudian investasi juga dengan adanya ketidakpastian kan investor pun akan merasa wait and see ya, artinya bahwa mereka belum mau untuk meningkatkan investasinya dalam kondisi yang serba tidak pasti sekarang gitu. Jadi Oke. investasi juga bisa turun. Nah, karena konsumsi turun, investasi turun, government spending juga di satu sisi kan ada efisiensi yang sedang besar-besaran ini gitu kan. Nah, itu kemungkinan akan menurunkan dari proyeksi PDB sebelumnya. Jadi kalau kita misalkan punya proyeksi 5,4 sampai 6, jika tidak ada business as usual not business as usual yang kita lakukan secara cepat, itu khawatirnya 5,4 ini nggak akan tercapai gitu. Mungkin kita bisa mempertahankan 5 ya, tetapi 5,4 yang pengennya lebih tinggi dari 2025 ini memang jadi lebih sulit karena memang ada gangguan dari energi. Meskipun kita memang kemarin di kuartal 1 sih mungkin ya, tapi di Q2, Q3-nya kan belum tentu ada stimulus-stimulus lagi seperti hari raya dan lain sebagainya. Jadi Oke. daya beli masyarakat ini juga sudah mulai terpengaruh ya. Kalau kita lihat tuh konsumsi masyarakat pasca lebaran ini juga sudah mulai normalisasi lagi seperti itu. Nah, ini yang mungkin harus kita waspadai sih. Bagaimana kita setidaknya tidak lebih buruk dari tahun lalu setidaknya ya. Walaupun Oke. memang angka 5,4 memang agak lebih walaupun pemerintah masih optimis sih, tetapi again kan ketahanan energi ini akan menjadi challenge yang menjadi downside risk itu tetap harus kita akui, namun tadi mitigasinya tetap harus kita siapkan dengan baik seperti itu. Baik, Prof. Nah, Pak Opit, sebagai negara yang memang masih bergantung pada impor energi, lantas sejauh mana dunia usaha melihat kesiapannya begitu ya menghadapi lonjakan, adakah kita tahu potensi harga BBM bisa ada naik lagi, gas juga untuk naik lagi. Apakah ini akan berdampak juga? Ya lagi-lagi bicara mengenai operasional, kemudian biaya harga yang harus dijual misalnya begitu kepada konsumen atau masyarakat begitu, Pak Opit. Iya, jadi terkait dengan hal tersebut, saya baca berita beberapa waktu yang lalu ya yang diterbitkan kurang lebih oleh JP Morgan di akhir Maret ya yang menunjukkan sebenarnya Indonesia ini termasuk negara yang termasuk paling resilient dari Oke. sisi energi. Artinya karena bauran energi kita cukup banyak. Kita bersyukur sekali Mas Pras kita dianugerahi negara yang memiliki baluran energi yang sangat kaya ya, ada batu bara, ada minyak, gas dan lain sebagainya yang at least kita punya alternatif. Nah, makanya di momentum seperti ini saya pikir terkait dengan energi ini adalah momen, di sisi lain adalah momen yang pas untuk melakukan transisi energi yang terukur ya, artinya yang kita lihat visible, biayanya tidak mahal, itu kita lakukan, terus meningkatkan bauran apa namanya bauran energi yang dulu seperti batu bara mulai ditinggalkan. Saya pikir dengan sekarang apa namanya juga momen yang pas untuk batu bara ini sebagai salah satu strength point kita ya bisa diteruskan bahkan bisa terus dikembangkan dalam batas-batas yang oke gitu ya. Oke. Jadi saya pikir kita masih beruntung dibanding negara-negara lain yang exposure impor energinya jauh lebih besar. Dan di bawah pemerintahan yang sekarang saya optimis dengan komunikasi yang baik, dengan diplomasi yang baik, itu akan apa namanya akan melakukan diplomasi yang baik sehingga ini masih bisa terukur dan Oke. sejarah ini kan berulang Mas Pras. Iya, Artinya iya. kalau dulu kita pernah melalui ini dengan baik, pendahulu-pendahulu kita, kita optimis bahwa kita pun akan melewati ini dengan baik kira-kira gitu Mas Oke, Pras. Pak Opit. Lantas sejauh mana sih peran sinergi begitu antara pemerintah, BUMN, kemudian sektor swasta ya dalam menjaga stabilitas rantai pasok dan juga harga? Kita bahas lagi nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar, Prof. Talisa dan juga Pak Opit. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya, Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita akan lanjutkan kembali berbincang bersama dengan Profesor Talisa Valianti dari Universitas Indonesia, kemudian juga Bapak Opit Adi Suryo dari HIPMI. Nah, bicara mengenai sinergi nih, Pak Opit, dari pelaku usaha, kacamata Anda melihat seperti apa sih yang perlu dilakukan antara pemerintah, kemudian BUMN, sektor swasta begitu untuk bisa menjaga kondusivitas dunia usaha, stabilitas rantai pasok, kemudian harganya yang masih terjangkau bagi masyarakat kita begitu, Pak Opit. Ya, kami melihat bahwa pemerintah, BUMN ataupun Danantara dan pelaku usaha swasta perlu bergandengan tangan untuk
berkonsolidasi, menentukan langkah dan berbagi peran. Kita perlu untuk saling menguatkan dan bertumbuh bersama, dan ini harapannya bukan hanya slogan. Harapan kami em, Danantara mengambil peran yang lebih strategis di industri hulu yang untuk turut membantu iklim usaha yang kondusif ya, tadi masuk kepada sektor-sektor transisi energi, kemudian dia dalam kondisi yang tidak normal seperti sekarang, pembangkit batu bara juga boleh ditambah ya. Dan toh yang bikin yang bikin kebijakan itu juga Amerika juga tidak mematuhi misalkan, artinya ya ini kondisi yang tidak wajar yang semua orang juga berusaha memperkuat struktur ketahanan nasionalnya gitu, dan kekuatan kita adalah salah satunya di batu bara. Jadi ini momen konsolidasi yang baik yang perlu bergandeng tangan dan berbagi peran ya, jangan juga semuanya misalkan diambil sama BUMN, artinya kemudian sinergi antar anak cucu itu terlalu erat sehingga porsi swasta itu sampai nggak kebagian. Nah ini juga di momen-momen seperti ini kita perlu bergandengan tangan dan berbagi peran gitu Mas Pras. Baik, Popit. Nah, kalau kita bicara mengenai sinergi, kemudian ini menjadi momentum yang tepat untuk saling bergandengan tangan, Prof. Telisa. Lantas bagaimana Anda melihat kekuatan kita begitu untuk bisa menahan gempuran tekanan ekonomi global, lonjakan potensi dari kenaikan harga energi di internasional, kemudian juga bisa menjaga ketahanan fiskal kita juga ini, Prof. Iya, tadi betul kalau kita bicara resiliensi, setuju yang disampaikan Pak Opik, memang dalam sisi historis kita cukup terbukti resilient, tapi bukan berarti kan kemudian kita kurang waspada ya, karena kita sudah resilient dari historisnya. Jadi artinya, karena kan setiap shock itu berubah dan bisa jadi lebih eksponensial. Maksudnya kita pernah ngalamin COVID, pernah ngalamin krisis global 2007-2008, krisis Asia 97-98. Jadi sudah banyak melalui, tapi kan bentuk formatnya berbeda-beda ya. Nah ini kan sekarang dari sisi energi. Nah tadi kita beruntung bahwa Indonesia memiliki energi baru terbarukan yang cukup masif seperti adanya B40 yang menolong kita. Nah ke depan akan B50 dengan ada sawit, batu bara, tadi setuju banget sebenarnya ketahanannya. Cuman di sisi fiskal memang gini, Indonesia itu kan baru aja kena hits COVID ya. Jadi ada dampak COVID kepada fiskal yang disebut sebagai dampaknya itu cukup menengah ya, apa namanya ya, carrying effect dari pandemi itu ada. Nah kita sudah baru pulih nih, baru pulih dari carrying effect, kemudian ada lagi nih guncangan. Nah makanya kita harus agile banget nih, artinya kita sudah biasa jatuh bangkit lagi. Nah sekarang baru selesai mau bangkit tiba-tiba ada guncangan lagi. Nah ini yang challenge di sisi ketahanan fiskal tadi itu memang harus kuat banget. Makanya apresiasi ya, kemarin pemerintah mendengarkan masukan untuk ada salah satu program prioritas yang memang perlu lebih ditajamkan karena memang anggarannya itu juga bisa digunakan untuk shifting ke subsidi energi. Nah itu akhirnya mendapat apresiasi dan pemerintah pun mulai menajamkan. Nah, jadi artinya bahwa di sini ada proses feedback dan itu menurut kami akan sangat bagus untuk meningkatkan ketahanan fiskal kita. Kita masih punya PR dari sisi bunga utang dan itu harus kita hadapi bersama. Setuju banget tadi kita harus sinergi. Yang penting juga kita bangun bahwa kita punya public trust bahwa ini ketahanan ekonomi sebetulnya kita punya peluang. Nah, namun peluang itu harus kita realisasikan dalam bentuk kebijakan yang tepat. Nah, kebijakan yang smart ini untuk menghadapi guncangan ini. Satu, tidak boleh ada ego sektoral. Kita nggak boleh memelihara tuh yang namanya ego sektoral. Masing-masing sektor yang menang sendiri. Nah, itu harus kita hilangkan. Karena sekarang kita menghadapi musuh yang sama, yaitu musuhnya adalah supply chain disruption akibat energi ini, gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, dari sisi adanya sense of belonging terhadap kebijakan. Jadi artinya bahwa ada masukan-masukan dari masyarakat itu didengarkan oleh pemerintah, itu juga satu hal yang positif ya. Pemerintah juga men-take into account apa concern-concern dari masyarakat, itu juga sangat baik. Itu harus tingkatkan lagi ke depannya. Terus kemudian yang ketiga terkait dengan dari sisi moneter fiskalnya, sinergi kan tetap harus diperkuat ya, bahwa ini kan kita takutnya yields kita naik ya, kemudian dengan adanya tekanan harga energi kan defisit anggaran bisa membengkak. Nah itu juga mempengaruhi capital inflow ataupun kepercayaan investor. Nah kita bersyukur kemarin pemerintah sudah menjelaskan di forum IMF World Bank Annual Meeting tentang kondisi ekonomi Indonesia. Nah itu mendapatkan respon yang positif. Nah respon itu harus kita jaga dengan membuktikan bahwa ekonomi Indonesia memang
cukup baik dan kita policy-nya itu bisa adaptif gitu. Itu Oke. juga yang perlu kita tunjukkan ke dunia juga sih gitu. Kemudian downside risk yang mungkin terjadi kayak tadi rupiah yang bisa ke imported inflation, nah itu harus kita ini kan ya kita kendalikan. Dan tadi peran dari BUMN swasta itu juga perlu sinergi. Jadi setuju banget juga bahwa kita memberikan ruang untuk swasta karena swasta ini sudah cukup terpuruk ya dengan kenaikan harga energi ini. Mereka juga harus diberikan ruang. Jadi kalau misalkan sektor-sektor yang bisa dilakukan oleh swasta, mungkin BUMN tidak perlu terlalu banyak mengambil share di situ gitu. Tapi ada sinergi lah, kemitraan. Jadi kita lebih menonjolkan kemitraan dibandingkan dengan persaingan. Jadi biasanya BUMN itu masuk di sektor-sektor yang ada market failure, sektor-sektor Oke. yang terkait hajat hidup orang banyak, yang ada monopolinya. Tapi kalau dia sudah berjalan baik oleh pasar, ya itu sebetulnya nggak apa-apa diserahkan kepada private sector. Jadi memang betul sekali sinergi ini harus kita perkuat, apalagi kita menghadapi musuh yang sama seperti itu. Oke, itu dia sinergi yang harus diperkuat antara pemerintah, kemudian juga mungkin pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan juga dari perusahaan-perusahaan swasta begitu untuk bisa menghadapi tekanan global. Mengingat kita tadi juga sudah sampaikan rupiah juga terus mengalami depresiasi nyaris 17.200, kemudian bagaimana dengan harga global untuk harga minyak mentah dunia ini yang juga menjadi perhatian banyak pihak sehingga tidak akan memberikan tekanan yang lebih jauh lagi dengan kita menguatkan pangsa pasar di dalam negeri. Itu yang menjadi game changer kita begitu ya di tahun 2026 ini. Baik, Prof. Telisa kemudian Pak Opit, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Prof. Telisa, Pak Opit, terima kasih. Salam Terima sehat. kasih. Terima kasih. Ya, pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan Indonesia tetap akan mengimpor minyak mentah dari Rusia meski telah terikat dengan perjanjian impor energi dari Amerika Serikat dalam kerangka perjanjian Agreement on Reciprocal Trade. Dan Bahlil menyebutkan diversifikasi impor minyak mentah menjadi penting dalam menghadapi dinamika perekonomian global. Di tengah kondisi global yang seperti ini, kita harus mampu mencari cadangan-cadangan minyak dari berbagai sumber. Tidak hanya di satu negara, tapi di hampir semua negara. Alhamdulillah kemarin atas arahan Bapak Presiden, sudah saya bertemu dengan Menteri ESDM dan utusan khusus daripada Presiden Putin. Dan kabarnya Alhamdulillah cukup menggembirakan. Bahwa kita akan mendapat pasokan crude dari Rusia dan juga dari pihak Rusia akan siap membangun beberapa infrastruktur yang penting dalam rangka meningkatkan cadangan dan ketahanan energi nasional kita. Pasti pertanyaan kemudian adalah, apakah dengan kita membeli crude dari Rusia, kemudian bagaimana perjanjian kita dengan negara lain termasuk dengan Amerika? Saya katakan bahwa kebutuhan crude kita setiap tahun itu kurang lebih sekitar 300 juta ton, 300 juta barel. Jadi semuanya kita ambil, mana yang menguntungkan untuk negara kita harus kita lakukan. Demikian pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang menyatakan pemerintah akan tetap mengimpor minyak mentah dari Rusia di tengah pelaksanaan perjanjian impor migas dari Amerika Serikat yang tercakup dalam perjanjian Agreement on Reciprocal Trade atau ART yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump. Bahlil menegaskan langkah ini murni diambil sebagai strategi diversifikasi pasokan untuk menjaga ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, kebutuhan minyak mentah nasional saat ini mencapai sekitar 300 juta barel per tahun, di mana sebagian besar masih bergantung pada impor. Oleh karena itu, pemerintah akan mengambil pasokan minyak mentah dari berbagai sumber, asalkan menguntungkan bagi kepentingan negara. Kerjasama Indonesia dengan Rusia merupakan upaya diversifikasi sumber pasokan minyak, khususnya di tengah gejolak pasar energi global. Bahlil menekankan Indonesia tetap konsisten memegang prinsip politik luar negeri bebas aktif dalam menjalin kemitraan ekonomi di sektor energi. Fleksibilitas ini memungkinkan Indonesia menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari Rusia, Afrika, Nigeria, hingga Amerika Serikat, tanpa mengabaikan komitmen yang telah disepakati sebelumnya. Tim Liputan, IDX Channel.
Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, peta baru impor minyak jamin ketersediaan energi nasional. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Mose Rizal, Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Nasional Aspermigas. Kemudian sudah bergabung juga Mas Abra Talatov, Head of Center of Food, Energy and Sustainable Development Indef. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Mas Mose, apa kabar? Baik, terima kasih atas undangannya, Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Mas Mose dan Mas Abra, apa kabar? Halo Mas Pras, Alhamdulillah baik Mas Pras. Terima kasih atas waktu yang disempatkan juga Mas Abrar. Sebelum membahas lebih jauh, Mas Mose, kita akan review nih terkait dengan Aspermigas, seperti apa sih memandang rencana pemerintah yang tadi untuk memperluas pasokan minyak mentah kita begitu dari Rusia, khususnya di tengah masih belum meredanya konflik geopolitik di Timur Tengah. Bahkan ini semakin memanas lagi ya, blokade Iran kembali dilakukan ini, Mas Mose. Silakan. Ya, jadi memang saya sangat setuju dengan apa yang dilakukan oleh Menteri. Diversifikasi itu sangat penting, terutama pada saat kondisi sekarang kita lihat bagaimana manfaatnya diversifikasi suplai minyak kita ya dari luar negeri. Kita lihat negara-negara tetangga kita itu jauh lebih tergantung daripada kita terhadap Timur Tengah dibandingkan kita. Exposure kita misalkan untuk minyak mentah itu sekitar dan juga mungkin minyak mentah ya itu sekitar 20 atau 20% atau kurang dari 20% ya. Sedangkan kita juga impor juga dari Nigeria, Angola, kita juga impor juga dari Australia dan lain sebagainya. Ya. Jadi diversifikasi itu penting untuk mengurangi exposure kita terhadap isu-isu yang sekarang terjadi ya. Kita lihat Filipina, kita lihat Malaysia, Singapura sekarang juga tergantungannya jauh lebih besar terhadap Timur Tengah dibandingkan kita. Nah, di satu sisi yang menjadi isu adalah yang lebih kritikal adalah LPG. LPG itu setengah dari LPG kita itu dari Timur Tengah. Ya, jadi itu juga perlu disikapi. Nah, saya senang dengan Pak Menteri berkunjung dengan Pak Presiden juga berkunjung ke Rusia, salah satunya adalah untuk diversifikasi tadi pasokan migas kita dan semoga berhasil ya, dan itu kita harap akan bisa memperluas tadi jaringan kita, suplai kita guna mengurangi resiko-resiko yang ada sekarang. Sebenarnya masalah dengan Rusia ini saya sendiri sudah menganjurkan sejak awal perang Ukraina Rusia untuk kita memanfaatkan waktu itu harga minyak dari Rusia itu sangat sangat rendah, mereka kasih diskon besar-besaran dan banyak negara yang memanfaatkan itu ya, seperti India, besi Kazakhstan dan lain sebagainya memanfaatkan pasokan dari Rusia dengan harga yang jauh lebih murah. Nah, itu kita bisa saving sebenarnya kemarin itu kalau ditotalin bisa ratusan triliun kita bisa saving ya sampai sekarang. Sekarang udah nggak ada diskon lagi nih dari Rusia. Tapi bukan berarti kita nggak beli lagi dari Rusia, kita harus diversifikasi itu tetap harus kita pertahankan. Karena itu penting sekali. Jadi ya saya sangat setuju dengan Pak Menteri, diversifikasi kita harus tekankan. Dari Amerika ya sah-sah aja kita beli dari Amerika, tapi kita juga harus lihat jangan sampai kita ketergantungan hanya terhadap Amerika ya, yang kita khawatirkan kemarin dengan ART itu 15 miliar dolar. Waduh, itu bisa merusak neraca perdagangan kita ya, dan juga tadi resiko-resiko yang yang ada dengan kita hanya ketergantungan dari satu negara gitu. Baik. Semoga ini bisa luas lagi jaringan supply kita untuk mengurangi resiko dagang kita. Oke, itu dia pandangan dari Aspermigas ya. Indef sendiri melihat bagaimana dengan rencana pemerintah tadi untuk memperluas ya diversifikasi, nampaknya saat ini menjadi game changer bagi Indonesia nih untuk bisa mendapatkan lagi minyak mentah kita, begitu mengingat kebutuhan energi di Indonesia juga cukup tinggi nih, Mas Abra. Ya Mas Pras, saya melihat memang langkah pemerintah untuk mempercepat mencari sumber alternatif ya, baik minyak mentah maupun BBM ini memang menjadi langkah rasional baik secara ekonomi maupun politik. Tentu ini adalah pilihan yang realistis karena tidak bisa lagi kita hanya mengandalkan dari Timur Tengah. Di tengah sekarang ketidakpastiannya masih besar. Jadi ada fase di mana ekspektasi kita bahwa eskalasi itu akan reda, tetapi
baru menjelang 1-2 hari kemudian tegang lagi. Artinya kita memang harus bisa mengurangi resiko tadi. Tetapi memang meskipun secara operasional tentu potensi pengadaan dari Rusia maupun dari negara-negara lain itu ada, tetapi kan juga tentunya ada risiko-risiko lain, khususnya risiko politik ini yang paling besar. Ya. Secara teknis mungkin masih bisa dipertimbangkan apakah kilang kita memang kompatibel untuk diolah crude dari Rusia, tetapi ada beberapa catatan menurut saya yang perlu dipertimbangkan. Pertama adalah bahwa bagaimanapun Rusia ini kan menjadi negara yang sampai saat ini menjadi rival dari Amerika Serikat dan aliansi. Nah, sedangkan Indonesia sendiri meskipun kita mengambil langkah politik bebas aktif, tetap kita juga tidak bisa terhindar dari exposure tadi. Nah, yang menarik memang pemerintah Amerika Serikat sendiri dalam 1 bulan terakhir ya sebetulnya sudah mengizinkan kepada beberapa negara sekutunya untuk mengimpor dari Rusia. Dan bahkan dalam 1 bulan itu Rusia sudah berhasil mengekspor sekitar 100 juta barel minyak mentah terhadap negara-negara sekutu Amerika. Artinya kalau dilihat dari potensi, Indonesia masih berpeluang ya untuk bisa melakukan importasi tadi dari sisi penerimaan Amerika. Nah, yang kedua adalah resiko dari bagaimana kita melakukan transaksi pembayaran. Karena ini kan kita tahu bahwa Rusia juga masih di blokade dari sistem pembayaran internasional melalui SWIFT. Nah, itu juga kita ada potensi ada kendala nih dalam proses pembayaran. Nah, itu juga perlu dipikirkan apakah kita akan menggunakan alat tukar lain, misalkan bilateral currency, ya itu juga sejauh mana potensi dan resikonya, ataupun kita tetap perlu mempertimbangkan alat pembayaran yang lain gitu. Nah, ini saya pikir secara teknis akan ada risiko tadi. Kemudian juga risiko terhadap badan usaha, khususnya Pertamina. Nah, meskipun pemerintah secara G2G mungkin sudah melakukan korespondensi ataupun kesepakatan, tapi secara bilateral nantinya B2B, nah apakah memang visible bagi badan usaha untuk melakukan importasi tadi, khususnya terkait dengan adanya resiko reputasi buat perusahaan. Karena kan Pertamina ataupun badan usaha ini juga di sisi lain masih tetap membutuhkan penerbitan global bond. Nah, dalam penerbitan global bond tadi itu kan ada klausul bahwa badan usaha akan menjaga relasi terhadap pihak-pihak yang dianggap akan mendapatkan sanksi internasional. Nah, artinya resiko-resiko hukum tadi juga perlu dimitigasi. Apakah memang secara teknis nantinya badan usaha bisa melakukan upaya importasi minyak mentah maupun BBM tadi, Mas Pras. Baik, Mas Sabra. Nah, Mas Mose, dengan informasi yang sudah disampaikan oleh Mas Sabra tadi, bagaimana Asperbikas melihat begitu potensi Indonesia? Berarti kan sekarang peta barunya sudah mulai muncul nih. Kita tidak hanya bergantung dari Timur Tengah lagi untuk bisa mendatangkan pasokan energi kita, minyak mentah maupun gas sendiri, Mas Mose. Ya, kalau dibilang geopolitik ya jelas penting ya, kita harus memikirkan segala hal. Tapi di satu sisi memang Indonesia ini adalah bebas aktif. Tadi yang di resiko-resiko yang disampaikan oleh Mas Sabra memang betul ada tersebut. Tapi kalau kita lihat lagi realitanya seperti apa, India itu luar biasa mereka impor dari Rusia. Mereka sah-sah aja, nggak ada masalah. Apa mereka disanksi oleh Amerika? Nggak. Kalau kita lihat Eropa itu justru tahun 2025, tahun lalu, itu mengimpor lebih besar dibandingkan tahun 2024. Jadi ada peningkatan impor. Memang secara jangka panjang mereka akan berusaha untuk mengurangi impor dari Rusia, tapi mereka impor-impor saja. Tadi masalah pembayaran nggak masalah. Kalau coba kita lihat Iran, ya Iran itu juga disanksi udah 47 tahun. Ya, mereka transaksi dengan Cina bagaimana caranya, ya kan? India transaksi dengan Rusia gimana caranya? Itu semua ada caranya kok, nggak ada masalah. Jadi kalau dibilang kita ketergantungan sama SWIFT, nggak juga. Saya punya teman yang punya perusahaan bertransaksi antara bank Indonesia dengan bank di Rusia melalui jalur lain selain SWIFT, ya. Jadi itu semua bisa ini kita kan bebas aktif, nggak ada masalah, kita nggak ada yang dilanggar dari sisi internasional. Jadi kita harus bisa mengexercise itu dan menunjukkan kepada dunia kalau kita ini ya negara yang berdaulat dan tidak ketergantungan terhadap satu pihak, mau itu barat mau itu timur. Ya, jadi
itu semua ada caranya. Kalau mau bisa diskusi, saya kasih jalannya. Itu semua bisa ditanggulangi, nggak ada masalah itu. Oke, menarik dicermati juga selanjutnya begitu ya. Tadi Pak Bahlil menyampaikan bahwa Rusia tertarik juga untuk berinvestasi pada fasilitas storage ya, tangki penyimpanan serta kilang. Nah, ini seberapa penting dan urgent juga begitu bahwa ada investasi masuk dari Rusia begitu, setelah kita tahu ada beberapa negara yang sudah masuk ke Indonesia. Kita bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Mas Abra, Mas Mose, kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kembali kami sampaikan sejumlah data untuk Anda. Kita akan cermati bersama seperti apa sih nilai importasi ya untuk minyak mentah Indonesia, khususnya ini kita lihat dari Federasi Rusia. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, range dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2025 ini trennya cenderung naik begitu ya. Di tahun 2018 hanya sekitar 130,88 juta dolar Amerika Serikat, kemudian terus mengalami peningkatan hingga tahun 2025 mencapai 1,7 miliar dolar Amerika Serikat. Itu dia untuk importasi minyak mentah Indonesia dari Rusia. Dan berikutnya kita akan lihat dari sisi nilai importasi minyak mentah Indonesia secara keseluruhan. Kita lihat dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 seperti yang bisa Anda saksikan. Tahun 2022 ini mencapai ya level yang cukup tinggi ya, paling tinggi lah bisa dikatakan, 11,46 miliar dolar Amerika Serikat, namun cenderung turun sampai dengan tahun 2025 menjadi 9,31 miliar dolar Amerika Serikat. Itu dia dari sisi nilai importasi yang sudah kita sampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Mose Rizal, kemudian juga Mas Abra Talatov. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, mungkin Asper Migas juga bisa melihat dan juga mereview seperti apa sih potensi kalau memang Rusia benar-benar tertarik untuk berinvestasi pada fasilitas tangki penyimpanan, kilang, begitu, dan mungkin infrastruktur lainnya. Ya, saya setuju dengan Pak Menteri. Kita harus welcome. Ya, kita butuh pasokan minyak kita, cadangan minyak kita juga perlu ditingkatkan ya, dari 20 hari katanya Pak Menteri mau meningkatkan sampai 3 bulan ya kan. Memang itu butuh banyak storage dan itu bukan suatu hal yang mudah, karena dari satu sisi infrastrukturnya dan juga pasokan minyaknya itu sendiri untuk atau BBM ya untuk memenuhi kebutuhan itu tidak murah dan tidak kecil gitu kan. Jadi memang harus bertahap. Kalau memang ada potensi investor mau masuk dari Rusia ya kita welcome. Mau masuk dari Amerika. Ya. Halo? Ya, nampaknya kami mengalami gangguan sinyal komunikasi dengan Mas Mose Rizal ya, terkait pertanyaan terkait dengan adanya investasi ataupun rencana investasi dari perusahaan Rusia ataupun pemerintah Rusia ke Indonesia. Nah, kita ke Mas Abra terlebih dahulu. Bagaimana Anda melihat begitu diversifikasi impor ini benar-benar akhirnya akan memperkuat posisi Indonesia juga kan begitu dalam diplomasi energi di tingkat dunia? Ya, Mas Mose. Apalagi ya. Baik, Mas Mose. Nah, Mas Abras, silakan. Kalau kita lihat seperti apa nanti posisi Indonesia dalam diplomasi energi di tingkat global ini dengan rencana-rencana melakukan importasi dari beberapa negara. Ya, Mas Pras. Jadi memang strategi diversifikasi impor ini tentu urgensinya sebetulnya harus kita tekankan untuk jangka pendek. Ya, kebutuhan jangka pendek memang tidak bisa hindari. Kita butuh besar sekali sekitar 1 juta barel per hari, dan kalau ada disrupsi dari Timur Tengah ini akan mengurangi stok BBM nasional kita yang sekitar hanya 20-25 hari. Nah, tapi strategi diversifikasi tadi ya memang harusnya juga dibarengi dengan tetap fokus pemerintah meningkatkan lifting migas nasional. Itu jangan sampai nanti kita terlenakan ketika nanti justru kita bisa mendapatkan sumber alternatif dari Rusia atau dari negara lain, ya pemerintah terlena. Kita tadi membangun kilang ataupun storage, tapi dari sisi hulu migasnya ya itu tidak diakselerasi. Jadi juga harusnya ya potensi kerjasama tadi dengan Rusia ataupun negara lain itu bukan hanya dari aspek
pengadaan impor minyak ataupun BBM ataupun bahkan storage dan kilang, tetapi juga bagaimana negara-negara yang maju tadi dari sisi hulu migasnya bisa berkontribusi juga dalam peningkatan produksi di dalam negeri. Jadi pada akhirnya nanti dalam jangka menengah panjang kita juga bisa mengurangi ketergantungan impor minyak mentah maupun BBM kita, meskipun kita tetap akan butuh impor dari luar. Yang kedua, dari sisi potensi investasi di kilang maupun storage, Mas, ya kita tahu pemerintah ya melalui Pertamina sudah menyelesaikan RDMP ataupun revitalisasi kilang di Balikpapan yang meningkat dari 290.000 sampai 306.000 barel per hari kapasitasnya. Nah, itu kan sebetulnya arahnya ketika terjadi peningkatan kapasitas kilang tadi, importasi crude-nya juga bisa menurun, termasuk juga penurunan untuk kebutuhan LPG. Nah, ini harus konsisten, artinya harus bisa kita monitor, pantau, apakah betul setelah nanti kilang itu sudah beroperasi, importasi minyak kita akan mengalami penurunan. Nah, apalagi kalau untuk kita bicara biaya investasi kilang maupun storage saja, kita bicara yang paling pragmatis saja, storage. Pemerintah punya target akan meningkatkan stok BBM nasional itu sampai 90 hari, dalam jangka pendek setahun 2 tahun ke depan sampai 30 hari. Nah, itu paling tidak ya, untuk bisa mendekati stok BBM sampai 90 hari butuh investasi lebih dari 20 miliar dolar gitu. Dan bukan hanya kita butuh biaya yang besar, tetapi juga ada sisi teknologi dan juga bahan baku dan sebagainya. Jadi memang menjadi relevan ya bagi pemerintah untuk satu sisi berpeluang melakukan importasi minyak mentah, tapi di sisi lain juga meningkatkan kapasitas storage nasional juga, sehingga kita tidak terlalu volatile ya Mas, sangat rentan terhadap gejolak harga energi dunia tadi. Baik, Mas Sabra. Dan kita kembali lagi ke Mas Moshe ini. Tadi sempat tertunda, Mas Moshe. Lantas bagaimana Anda melihat dengan potensi Indonesia ini benar-benar menjadi harapan barukah begitu untuk sektor energi kita? Ya, storage dan kilang itu penting untuk dibangun di dalam negeri. Ya, itu tidak mengesampingkan bahwa sektor hulu yang tadi Mas Abra bilang memang harus ditingkatkan, dan kita memang berusaha sekali, itu sudah belasan tahun kita gimana meningkatkan produksi dalam negeri ini. Cuma memang kondisi lapangan kita kan memang sudah depleted ya, sudah memang secara natural itu jadi butuh investasi tambahan. Jadi kuncinya adalah di iklim investasi ini. Ya, sah-sah aja Rusia ataupun Amerika ataupun negara lain mau investasi, yang tadi bilang butuh 20 billion US dollar untuk storage saja tuh. Kalau kilang itu bisa sampai belasan billion dolar untuk kilang saja. Ya, kemarin kilang Balikpapan TMP menambahkan 100.000 barel aja itu membutuhkan sekitar 5 sampai 6 billion US dollar, dan itu cost-nya meningkat pula dan ada delay ya. Jadi memang kilang ini bukan hal yang mudah, dan nggak banyak juga investor yang tertarik untuk membangun kilang. Jadi kalau ada yang kita harus welcome ya. Semoga yang kilang Tuban yang sebenarnya mau direncanakan dengan Rosneft akhirnya tertunda bisa jalan lagi. Nah, itu suatu yang bagus karena itu kilang baru ya, grassroots. Nah, itu bisa meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri kita itu jauh lebih tinggi, dan tadi mengurangi neraca perdagangan, defisit neraca perdagangan kita. Ya, makanya apapun yang bisa kita lakukan di dalam negeri kita harus lakukan dalam negeri. Ya, storage itu bukan berarti kita harus impor besar-besaran dari luar. Storage itu ya kita juga harus bisa fokus meningkatkan produksi di dalam negeri juga untuk mengisi storage tadi gitu. Butuh berapa lama, Mas Moshe? Berapa lama yang waktu dibutuhkan begitu untuk proses pembangunan kilang kemudian sampai dengan beroperasi? Nah, kalau kita bicarakan ini baru rencana investasi begitu, sehingga kita benar-benar paralel menyiapkan dengan existing yang ada, kemudian bagaimana dengan ada investasi baru begitu misalnya dari Rusia tadi. Ya, kita lihat aja kayak kilang Balikpapan ya, 100.000 barel tadi rencananya mungkin 3 tahun udah bisa beroperasi, akhirnya molor sampai 5 tahun. Itu 100.000 barel aja. Ya. Nah, kita kalau storage memang lebih mudah karena memang tidak membutuhkan teknologi tinggi ya, walaupun memang nilai investasinya luar biasa. Yang tadi dibilang 20 billion itu untuk meningkatkan dari sekarang 20 hari sampai ke 90 hari.
Oke. Kan luar biasa. Dan itu masih cuma hanya infrastrukturnya aja, belum lagi nanti kita harus impor bahan bakunya untuk mengisi storage-nya itu tersebut. Jadi kita mungkin membutuhkan belasan tahun ya untuk bisa mencapai ke sana. Itu pun kalau uangnya ada, kalau itu pun kalau ada investornya gitu kan. Jadi ini bukan hal yang mudah dan kompleksitas kayak kilang minyak itu sangat tinggi dan keekonomiannya sangat rendah, apalagi untuk daya beli masyarakat di Indonesia gitu. Oke. Nah itu yang harus dipertimbangkan. Makanya biasanya kilang itu kayak misalkan di Malaysia itu dikombinasikan dengan petrokimia dan lain sebagainya untuk meningkatkan nilai ekonominya dari proyek tersebut. Nah itu bukan hal mudah, kompleksitas tinggi, keekonomian kecil, ya investor juga nggak banyak, apalagi sekarang lagi masa transisi energi, ya hanya spesifik investor yang mau. Jadi kalau memang ada yang mau, memang kita harus bisa legowo, harus bisa lihat gimana deal yang saya alami ya selama banyak. Saya juga partisipasi di kilang Balikpapan kemarin RDMP untuk investor kami itu masuk ke sana juga gitu. Baik. Cuma akhirnya kan nggak ada investor, itu dibiayai sendiri oleh Pertamina, ya. Oke. Nah itu yang sangat disayangkan karena resiko dan nilai kapitalnya itu sangat tinggi untuk bisa hanya dipegang atau menjadi beban suatu perusahaan. Makanya kayak Rapid 1 di Malaysia itu dia Aramco dan Petronas, ya, di 50-50. Jadi itu mengurangi resiko dan mengurangi kapital yang harus digelontorkan di depan. Nah ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Iklim investasi harus bisa dijaga. Kita masih butuh investor dari luar, dari manapun, mau itu dari Rusia, mau itu dari Barat, mau dari Timur, silakan. Nah ini kita harus bisa welcome dan bagaimana membentuk suatu iklim investasi yang menarik, dan kita ini saingan dengan negara-negara lain juga. Kayak kemarin Aramco nggak jadi dengan di kilang Cilacap di Indonesia, akhirnya dia jadi dengan Malaysia, ya kan? Oke. Nah itu kan berarti kita bersaing antara negara, ya gimana kita bisa lebih menarik dibandingkan negara lain, gitu. Baik, Nah Mas itu Mose. yang kita harus Ya. perhatikan. Iklim investasi nampaknya yang memang harus terus dijaga begitu ya oleh pemerintah untuk bisa menarik minat bagi investor asing untuk bisa menanamkan modal mereka untuk berinvestasi di infrastruktur kilang minyaknya maupun pada saat mungkin proses produksi ya, pengeboran dan lain-lain begitu untuk kilang-kilang dan juga mungkin sumur-sumur minyak di Indonesia. Baik, saya sekali waktu terbatas ini Mas Mose, kemudian Mas Abra, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Mas Mose, Mas Abra. Terima kasih. Ya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam market review dan berbahari terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus ke depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.